orang nasihati kalian di depan banyak orang, orang itu berarti bukan menasihati kalian, orang itu menghina kalian. Karena nasihat itu harus sembunyi-sembunyi, face to face, ya. Nih, ya. Dan watawasobis sober dengan sabar. Nama juga ngasih nasihat. Kalau ada orang salah, dikasih tahu yang benar. Jangan malah disalah-salahin, dibully lagi. Apalagi kepalanya pakai ditual-tual begini, lu sih gitu. Yang marah lah orangnya. Ya. Nah. Berikutnya, ini menjadi ciri khas anak pesantren. Apa itu? Lughah, lingua, bahasa. Orang punya akhlak itu bahasanya baik, bahasanya tertata. Semarah apapun jangan pernah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok. Kenapa? Itu menghapus semua amalan kita. Hati-hati. Semarah apapun, justru kadang-kadang kemuliaan kita menjadi rendah ketika kita sedang marah, lalu kita mengumpat anak kita, anak buah kita, atau bawahan kita dengan bahasa yang kotor. Itu tidak membangun sama sekali, dan itu menjadi dosa. Maka anak-anakku, kalau kalian memang tidak bisa bicara yang baik, kata Rasulullah apa? Diam. Ya. Kalau diam pun susah, ya sudah mulutnya dipakai istighfar. Dipakai zikir. Zikir itu ibadah yang tidak ada tuntunannya tapi Allah suka. Antum bisanya istighfar, istighfar. Antum bisanya tahlil, tahlil. Antum bisanya tasbih, tasbih. Ya. Istighfar paling afdol. Kenapa? Istighfar itu ada 3 kelebihan. 1, dosa kita diampuni. 2, derajat tauhid kita diangkat. 3, mengabulkan hajat-hajat kita. Pernah dengarkan satu ketika Imam Ahmad bin Hambal di hari tuanya pengen pergi ke Basrah. Basrah itu kalau sekarang namanya Irak. Begitu sampai di Masjid Agung Basrah, beliau istirahat di masjid dan tiba-tiba diusir oleh takmir masjid. Ruh, keluar. Tidak boleh tidur di masjid. Akhirnya Imam Ahmad ini berdiri dan keluar ke masjid. Lalu di teras di bawah pohon kurma, beliau istirahat di situ. Itu pun masih dikejar-kejar sama takmir masjid. Pokoknya di lingkungan masjid ini tidak boleh dipakai tidur. Nah, kejadian ini disaksikan oleh pedagang roti di sebelah masjid. Lalu pedagang roti itu mendatangi Imam Ahmad. Bapak, kalau pengen istirahat di rumah saya di belakang masjid, Bapak bersedia? Oh, senang sekali Imam Ahmad ini. Lalu sepanjang perjalanan, yang namanya penjual roti itu seling istighfar. Astagfirullah, gitu. Sampai Imam Ahmad nanya, nak, sudah lama jualan roti? Oh, sudah lama, itu perusahaan turun-menurun, Pak Syekh. Lalu bagaimana dengan hidupmu? Oh, alhamdulillah hidup saya baik-baik saja. Semua keinginan saya terpenuhi. Saya hidup bahagia, Pak Syekh. Tapi kenapa wajahmu masih murung begitu? Lalu dia menjawab, iya Syekh, masih ada satu doa saya yang dari dulu belum dipenuhi oleh Allah. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, coba bayangkan. Mendengarkan jawaban itu, Imam Ahmad berurai air mata. Masya Allah, ternyata engkau yang memperjalankan aku sampai sejauh ini. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Kedua orang ini langsung berpelukan, berurai air mata. Ingat, 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, dia termasuk 7 golongan orang yang masuk surga tanpa dihisap. Mudah-mudahan termasuk kita, bertemu dan berpisah karena Allah. Amin. Berikutnya adalah al-haya. Apa al-haya? Malu, ya, harga diri. Orang punya akhlak itu punya malu. Jangan kayak orang-orang sekarang itu, aneh orang sekarang itu. Di TV-TV itu coba lihat, sudah jelas-jelas pakai rompi oranye, tulisannya jelas sekali, tahanan KPK. Itu lihat kamera bisa dada-dada gini kok, coba. Ini enggak ada isinya itu. Anakku kalau kalian ketemu sama orang kayak gitu tuh pegang kepalanya lalu digoyang-goyang, pasti bunyi itu, kotak-kotak gitu, pasti gitu. Nah, enggak ada isinya ininya. Naudzubillah min. Paling akhir. Apa paling akhir?
qalbun salim. Punyalah hati yang bersih. Hati yang tidak ada benci. Hati yang tidak ada wasangka. Hati yang tidak ada curiga. Hati yang tidak ada syirik sama sekali. Ya. Bersihkan. Ibu, bapak, ustadz, ustadzah, anak-anakku yang baik, inilah akhlak. Apabila anak-anak tidak punya akhlak, maka dia akan punya sifat yang sombong. Hati-hati, orang sombong berhadapan dengan siapa? Allah. Betul enggak? Orang sombong dihadapi oleh Allah. Kadang-kadang saya itu berpikir, ya Allah, Allah itu galak lagi kayak zaman dulu gitu loh. Zaman dulu tuh Allah galak banget, betul enggak? Iya, ada yang melanggar gempa bumi, melanggar langsung banjir, melanggar langsung telan bumi, kan begitu? Masih ingat nggak dengan Namrud? Kaya raya, suka pamer kekayaan, kunci berangkasnya saja dipikul sama 10 orang nggak sanggup. Kaya sekali. Tapi sombong. Apa yang terjadi? Dihadapi oleh Allah dengan bencana alam. Fir'aun. Kurang hebat apa Fir'aun itu? Ya kan? Sombong enggak? Sombong, tenggelamkan ke sungai Nil. Siapa lagi ya? Qarun. Kaya raya. Masya Allah. Tapi sombong tidak? Sombong. Allah perintahkan kepada bumi untuk menelankan. Jadi bumi itu langsung buka mulutnya. Wah, itu Qarun telan bang, mentah. Siapa lagi ya? Abroha. Pernah dengar? Abroha. Militernya kuat. Dia bisa melatih gajah-gajah itu menjadi tunjangannya. Dia sombong, ingin meruntuhkan Ka'bah. Kenapa? Gara-garanya Ka'bah itu lebih makmur daripada negaranya yang hebat itu. Akhirnya dia datang untuk menghancurkan Ka'bah. Allah diam saja tidak? Oh tidak. Allah lantas utus siapa untuk menghadapi Abroha? Kita perhatikan peristiwa saat itu.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Maka anak-anakku sekalian, jaga akhlak kalian dengan baik, tingkatkan kecerdasan kalian, dan syarat sukses itu ada dua. Syarat sukses ada dua. Yang pertama, baca sama-sama. Apapun yang terjadi anakku. Syarat yang kedua, baca sama-sama. Ya, dan orang tua itu ada tiga. Ingat baik-baik, orang tua ada tiga. Yang pertama, man waladahu, orang yang melahirkan dan membesarkanmu, ayah dan ibu. Yang kedua, man zawajahu, jika umurmu panjang nanti, amin. Jika kalian sempat berumah tangga nanti, amin. Orang yang beri jodoh pada kalian, bapak dan ibu mertua. Tapi yang ketiga jangan lupa, man alamahu, orang yang memberi ilmu pengetahuan pada kalian. Siapa? Guru, ustadz, ustadzah. Itu adalah orang tua kalian. Maka jangan pernah sekalipun kalian durhaka kepada mereka. Baik, sekarang saya mau nanya. Ada 4 formula yang saya bagi buat adik-adik. Silakan mau dilakukan, silakan. Ya. Kapan saja, setiap hari mulai beraktivitas, mulai dengan sholat duha. Itu namanya sportif. Berapa rakaat? Sholat duha berapa rakaat? 2 itu amatiran, bukan anak pondok. Menurut hadis itu 12 rakaat. Ya. Nanti dilatih ya. Oke. Punya cita-cita? Punya cita-cita? Kalau punya cita-cita tahajud, itu namanya optimis. Berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya. Paling tidak 2 rakaat. Pengen jadi orang kaya? Kaya saja atau kaya raya? Kalau gitu mulai sekarang tirulah ayah bunda kalian, Pak Ibu dan Bu Ibu itu. Apa itu? Infak. Ya, kalau dapat rezeki berinfak. Oh, tunggu sebentar. Anak-anak pondok Asy-Syafiq Nur Hidayah ini tahu enggak bedanya zakat, infak, sedekah? Oke, saya ingatkan saja, pasti tahulah. Ustaz Riksan itu orang yang hebat, orang yang alim, ya, sama Ustazah Maruyah ini ya. Oke, sedekah itu semua amal baik, baik bentuknya materi maupun non materi. Itu sedekah, semua amal baik, ya. Bantu anak yatim sedekah, bangun masjid sedekah, bangun jalan sedekah, bangun madrasah sedekah, senyum sedekah. Batu di tengah jalan dipinggirin, sedekah. Batu di pinggir ditengahin, dari masalah itu, ya kan? Oke. Tapi kalau infak itu spesifik. Infak itu adalah sedekah, tapi bentuknya harus harta. Itu infak. Jadi infak itu sedekah dalam bentuk harta. Nah, infak ada 2. Ada infak sunnah, ada infak wajib. Infak yang sunnah seperti tadi, bangun masjid, bangun madrasah, bangun apa sajalah, ya. Nah, infak wajib disebut zakat. Jadi zakat itu adalah infak wajib. Waktunya ditentukan, takarannya ditentukan, bahkan penerimanya pun ditentukan. Sekarang sama nanya, anak yatim piatu berhak atas zakat enggak? Tidak. Ya.
Baca surat At-Taubah ayat 60. Tidak ada alamat anak yatim piatu terhadap zakat. Tidak ada. Lalu anak yatim piatu dapat apa? Infak, bahkan lebih dari itu. Tidak cuma 2,5%, tapi lebih dari sekedar 2,5%. Jadi paham? Tetapi kalau ada orang, Bunda, Ustadz-Ustadzah, memberikan zakat kepada pondok dengan alasan fakir miskin, itu boleh. Bukan yatim piatunya. Tapi kalau yatim piatu, itu tidak berhak atas zakat. Nih. Paling akhir, pernah berbuat salah? Pernah? Kapanpun berbuat salah harus segera taubat. Itu namanya pintar. Inilah yang disebut dengan formula zuhud. Kalau ini Anda lakukan, anak-anak lakukan, insya Allah sepanjang hidupmu akan baik-baik saja. Paling akhir, ada satu kalimat dari saya, tolong baca sama-sama. Do the best, got the rest. Apa? Do the best, got the rest. Kurang semangat. Lakukan yang terbaik, sisanya urusan sekuat tenaga, sisanya serahkan. Bangkit dari malasmu itu, kejar cita-citamu, sisanya serahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan mau miskin, jangan mau bodoh, jangan mau terhina. Ingat, sukses itu direncanakan. Sukses itu siapa orang sukses? Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, jaga kesehatan, rajin mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, luar biasa. Ayo kita ucapkan terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita, untuk adik-adik semuanya. Sudah sampai. Iya, terima kasih. Alhamdulillah baru sampai rumah ini. Matur nuwun Pak Ustadz untuk bimbingannya, untuk motivasinya. Nggih, amin, amin. Matur nuwun sangat Pak Ustadz. Ya Ustadzah, barangkali Bunda mau ada kata sambutan buat anak-anak, dipersilakan saja. Ya. Sudah Pak Ustadz. Tadi sudah. Pesan-pesannya sudah. Ya, terima kasih atas nama pimpinan, pengasuh, dan adik-adik semuanya, mengucapkan limpah banyak terima kasih kepada Ustadz, khususnya lagi buat Bunda yang sudah menyempatkan hadir bersama-sama kami di Manado. Dan sebagaimana apa yang disampaikan kepada Ustadz tadi, bahwa insya Allah akan ke sini, ke Manado. Amin. Amin. Semoga diterima. Ya, insya Allah diterima Pak Ustadz. Bisa datang berkunjung kami yang masih merintis, Ustadz, insya Allah berkembang terus dan ilmu bertambah, dan insya Allah menjadi adik-adik yang selalu istiqomah dalam belajar. Sukses itu direncanakan. Insya Allah ini semua slogan-slogan ini insya Allah kami akan buatkan baliho dan
akan saya tempel di sudut-sudut pondok Masya supaya insya Allah nanti itu jadi motivasi buat adik-adik selalu belajar. Allah. Terima kasih Bapak, Ibu, Bunda, salam sama ayah, sama Abang Toleknya sudah bobok mungkin ya. Iya. Iya. Mungkin kami akhiri cukup sekian pertemuan ini, insya Allah bertemu di lain waktu dan kesempatan. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Fi amanillah ila liqa. Ma'assalamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu. Belum hafal itu. Terima kasih. Dadah semua, Dek. Dadah. Ustaz, udah. Udah selesai.